Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita berbagai nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Nikmat-nikmat yang tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata, kita jelaskan dengan rinci karena saking banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salah satunya masih diberi nikmat mata untuk melihat, akal untuk berpikir, nafas untuk hidup, tangan dan kaki untuk beraktivitas, terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam selalu dan selalu kita curahkan, kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dengan hati yang murni, beliau meminta kepada Allah agar saat sakaratul maut menumpahkan semua sakitnya sakaratul maut semua umat kepadanya. Agar mengapa? Agar umatnya tak terlalu merasakan sakit itu. Saking dahsyatnya sakit sakaratul maut itu. Masya Allah, betapa sayangnya Rasulullah kepada kita umatnya. Bahkan saat sakaratul maut itu sangat sakit, saat bibir mulai kebiruan, masih terucap olehnya, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, betapa kejamnya kita bila ternyata masih mengagumi yang tak harusnya kita kagumi. Mengagumi artis, opa Korea, ataupun orang-orang lainnya yang bahkan mereka tidak memperdulikan kita. Sedangkan Nabi Muhammad sampai sakaratul maut itu menjemput masih terucapnya ummati, ummati, ummati. Masih memikirkan kita, saudaraku. Astaghfirullahaladzim. Nabi Muhammad lahir dari orang tua bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah binti Wahab. Abdullah merupakan seorang saudagar yang sering bepergian ke negeri Syam. Abdullah meninggal dunia saat Aminah tengah mengandung Nabi Muhammad yang berusia 2 bulan. Setelah itu, Nabi Muhammad lahir tanpa didampingi oleh sang ayah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diserahkan kepada Halimah Sa'diyah untuk disusukan. Zaman dahulu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan menyusukan anak-anak mereka kepada perempuan desa. Hal ini bertujuan agar anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang udaranya bersih dan segar. Nabi Muhammad pun tinggal bersama ibu susuannya di dusun Bani Sa'ad selama 4 tahun. Kisah Nabi Muhammad selanjutnya di usia 6 tahun, sang ibunya wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW dirawat oleh kakeknya dari pihak ayah, yaitu Abdul Muttalib. Selang 2 tahun, sang kakek wafat. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh pamannya bernama Abu Talib, yang merupakan salah satu petinggi dari keluarga Bani Hashim. Nabi Muhammad SAW pun sering ikut berdagang ke Syam bersama pamannya. Tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Siti Khadijah adalah wanita terpandang, cantik. Nabi Muhammad menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu saat usianya 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pun langsung berdakwah. Awalnya Rasul melakukan dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi.
Nabi Muhammad SAW wafat pada umur 63 tahun. Beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu, suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala ini ada 4 sifat terpuji Rasulullah yang mungkin bisa diajarkan kepada kita dan juga bermanfaat untuk seluruh umat. Keempat sifat tersebut diantaranya adalah pertama sidik, 2 amanah, ketiga tablik, dan keempat fatonah. Yang pertama sidik atau benar, sikap yang jujur dan berkata sesuai dengan fakta yang ada tanpa ada kebohongan. Kedua amanah, sikap yang dapat dipercaya seperti misalnya jika ada urusan atau titipan yang dipercayakan kepada seseorang, maka harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dijaga dengan sebaik-baiknya. Sifat terpuji Rasulullah yang ketiga adalah tablik, yang memiliki arti menyampaikan. Contohnya ketika seseorang dititipi amanah, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Kemudian yang terakhir, fatonah, yang artinya cerdas atau pandai. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa diimplementasikan dengan rajin belajar dan bisa membagi waktu. Maka dari itu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya alasan mengapa kita harus mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Semoga kita bisa meneladani sikap terpujinya, akhlak terpujinya, kemudian mencontoh pribadinya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi ceramah dari saya mengenai Maulid Nabi Muhammad SAW. Bila ada kata salah berucap, tutur yang munggo suka, salah dalam kata, dari lubuk hati yang terdalam, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.